Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi garis lurus. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah garis-garis istimewa. Anda perhatikan pada gambar 1, di situ ada sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y, tegak lurus berpotongan di titik O, kemudian ada sebuah titik P di sini dengan koordinat A, 0. Kemudian melalui titik P, saya akan membuat sebuah garis lurus yang tegak lurus dengan sumbu X dan dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian saya mengambil sebarang titik di sini. Saya beri nama titik Q misalnya. Nah, kemudian ternyata koordinat di sini itu adalah 0, B. Ketika koordinat di sini adalah 0, B, maka Anda bisa menentukan koordinat dari titik Q-nya. Jadi titik Q-nya apa? Di sini adalah A, B. Kemudian saya mengambil lagi titik yang lain, yaitu titik R. Titik R. Ternyata di sini koordinatnya adalah 0, C. Ketika di sini sudah diketahui koordinatnya adalah 0, C, maka Anda bisa menentukan koordinat dari titik R ini, yaitu A, C. Nah, ketika diperhatikan tadi titik Q itu koordinatnya adalah A, B, kemudian P adalah A, 0, kemudian titik R itu adalah A, C, maka ketiga titik ini memiliki kesamaan ya. Jadi kesamaannya pada absisnya yaitu A. Nah, ketika saya mengambil titik yang lain, apakah dia juga berlaku memiliki absis yang sama yaitu A? Ya, jawabannya gitu ya. Jadi sepanjang titik yang ada pada garis L ini dia memiliki absis yang sama yaitu A, sehingga dapat ditentukan. Jadi persamaan garis L ini apa? Persamaan garis L ini adalah X, A. Oke, jadi garis istimewa yang pertama adalah kita menentukan persamaan garis lurus L, di mana garis L ini berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dan dia sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis L ini melalui titik P, A, 0. Jadi persamaan garisnya adalah X sama dengan A. Nah, kemudian kita beralih ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua Anda perhatikan di sini ada sumbu X, sumbu Y berpotongan tegak lurus ya, di sini di titik O. Kemudian ada titik K di sini dengan koordinat 0, D. Ini 0, D. Nah, kemudian melalui titik K ini saya membuat sebuah garis lurus, garis G, yang sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian saya akan menentukan atau mengambil sebarang titik L di sini ya, pada garis G. Nah, titik L itu ternyata di sini diketahui koordinatnya adalah E, 0. Ketika ini E, 0, maka Anda bisa menentukan koordinat dari titik L ini. Koordinatnya apa? Koordinatnya adalah E, D. Kemudian saya mengambil lagi titik yang lain, titik M pada garis G. Ternyata di sini koordinatnya adalah F, 0. Dengan demikian Anda bisa menentukan koordinat M ini, yaitu apa? F, D. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan dari ketiga titik yang terletak pada garis G ini, ternyata mereka memiliki ordinat yang sama, yaitu sama-sama ordinatnya adalah D. Apakah berlaku juga untuk setiap titik di garis G? Ya, berlaku. Jadi setiap titik di garis G ini dia pasti memiliki ordinat yang sama yaitu D, sehingga Anda bisa menentukan persamaan garis G itu adalah Y sama dengan D. Y sama dengan D itu garis yang seperti apa? Garis yang sejajar dengan sumbu X, memotong tegak lurus sumbu Y di titik K, 0, D.
yaitu 2 garis istimewa. Kita lanjutkan gambar yang ketiga. Ya. Gambar yang ketiga Anda perhatikan, di sini ada sumbu X sumbu Y berpotongan tegak lurus di titik O. Kemudian ketika di sini ada titik P dengan koordinat A, 0, kemudian di sini titik Q dengan koordinat B, 0, maka Anda bisa tentukan bahwa oh ternyata titik yang ada di sumbu X itu memiliki apa? Ordinat yang sama. Ordinatnya adalah O. Apakah di sini juga pasti memiliki ordinat O? Jawabannya adalah ya, gitu ya. Sehingga persamaan sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Oke, kemudian kita beralih ke sini. Ada sumbu X sumbu Y berpotongan tegak lurus di titik O. Kemudian ada titik P di sini dengan koordinat 0, A, titik Q di sini 0, B, di sini ada 0,0. Kemudian ketika saya mengambil sebarang titik lagi di sini, apakah dia memiliki absis yang sama? Ya, absisnya adalah 0 gitu ya, sehingga bisa dikatakan bahwa persamaan sumbu Y itu sama dengan X sama dengan 0. Jadi persamaan garis ini apa? X sama dengan 0. Oke, itu ada 4 garis istimewa yang sudah kita pelajari. Coba sekarang kita lihat di contohnya. Nah, di sini ada contoh, diketahui titik A itu dengan koordinat 4,7. Kemudian Anda diminta menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Jadi di contoh ini sebenarnya ada 2 pertanyaan yang harus Anda jawab gitu ya. 2 hal yang tidak sama. Nah, tetapi saya hanya akan membahas satu saja. Yang pertama, nanti yang kedua silahkan Anda bisa diskusikan dengan teman-teman Anda gitu ya. Bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Kita lihat dulu bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X melalui titik A ini. Maka langkah pertama, Anda harus menentukan koordinat A terlebih dahulu. Kita gambar dulu titik A-nya di mana? Oh, di sini titik A-nya ya. Kemudian setelah menemukan koordinat titik A, maka langkah berikutnya adalah Anda membuat sebuah garis yang melalui titik A ini sejajar dengan sumbu X. Nah, maka saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian persamaannya apa? Persamaan garis ini kan yang ditentukan, yang diminta menentukan ya. Nah, maka langkahnya sama seperti tadi ketika kita membahas tentang garis-garis istimewa. Garis yang sejajar dengan sumbu X kemudian melalui suatu titik, maka persamaannya bagaimana? Maka kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini ada titik 4,7. Kemudian di sini kira-kira berapa? Oh, 2. 2, berapa? 2,7. Sini berapa? 6,7. Artinya apa? Di sepanjang garis ini dia memiliki ordinat yang sama, yaitu 7. Sehingga persamaan garis ini bisa ditentukan yaitu apa? Y sama dengan 7. Ya, seperti itu. Nanti silahkan yang kedua Anda coba kerjakan. Anda diskusikan ya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Anda perhatikan pada gambar yang pertama, di situ ada sebuah titik P dengan koordinat X1, Y1. Kemudian melalui titik P ini saya membuat sebuah garis lurus, yaitu garis L. Garis lurus itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini garis L-nya melalui P, kemudian sudut yang dibentuk adalah alfa. Lalu titik P ini kita proyeksikan pada sumbu X, maka di sini tegak lurus ya. Hasil proyeksi P pada sumbu X adalah titik Q dengan koordinat X1, 0. Nah, kemudian gambar kedua. Kalau saya misalnya mengambil sebarang titik di garis L ini, saya misalkan titiknya adalah T, koordinatnya sudah diketahui yaitu X2, Y2. Nah, maka di sini saya proyeksikan titik T pada sumbu X ini. Titiknya proyeksinya adalah R. Kalau di sini T-nya sudah diketahui dengan koordinat X2, Y2, maka Anda juga bisa menentukan
proyeksi dari titik T atau koordinat dari titik R ini. Nah, koordinatnya apa? X2, 0. Nah, langkah berikutnya sekarang Anda perhatikan segitiga OPQ. Perhatikan, OPQ, kemudian segitiga OTR. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, maka yang terjadi di sini ada TR itu sejajar dengan PQ. TR sejajar dengan PQ. Nah, ketika TR sejajar dengan PQ, maka sebenarnya di sini ada dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga OPQ dengan segitiga OTR. Ketika dua segitiga ini sebangun, maka akan berlaku ini. TR banding OR akan sama dengan PQ banding OQ. Ya, ini ya. Jadi TR banding OR akan sama dengan PQ banding OQ. Nah, sekarang TR itu mana? TR itu ya jarak dari sini ke sini. Jaraknya berapa? Karena di sini itu koordinatnya adalah X2, Y2, maka jelas di sini jarak dari T ke R adalah Y2. Maka TR kita ganti Y2. Kemudian OR. OR kita kembali lagi untuk menentukan O ke R. Kita lihat koordinatnya. Maka yang kita lihat apa? Absisnya gitu ya. Absisnya adalah X2, maka di sini kita ganti X2. Nah, demikian juga untuk PQ banding OQ. PQ adalah Y1, OQ adalah X1. Maka di sini Y1 per X1. Itu. Nah, kemudian nih, apabila alfa adalah suatu sudut yang dibentuk oleh garis L dengan sumbu X positif, maka yang terjadi adalah ini. Y2 per X2 sama dengan Y1 per X1 sama dengan, nah nilainya adalah tangen alfa ini ya. Jadi sudut dari segitiga sudut TOR dengan sudut POQ itu sama. Kenapa? Karena kan dia dua segitiga yang berhimpit kan. O itu kan titik sekutu dari kedua segitiga tersebut, sehingga sudutnya pun di sini juga sama-sama sudut alfa. Nah, perbandingan Y2 per X2 sama dengan Y1 per X1, maka nilainya akan sama dengan tangen alfa. Nah, kemudian tampak bahwa perbandingan ordinat dan absis setiap titik pada garis L adalah alfa. Nah, bagaimana? Dia akan berlaku pada setiap titik yang ada di garis L ini. Ya, jadi kalau saya mengambil titik di sini, misalkan S X3, Y3, maka juga akan berlaku perbandingan ini. Y3 per X3 sama dengan tangen alfa. Di sini X4, Y4 juga akan berlaku. Artinya di sepanjang titik ini akan berlaku nilai tangen alfanya sama. Sehingga saya diperoleh ini. Y per X sama dengan tangen alfa. Nah, di sini kenapa tidak ada 1, 2? Karena dia berlaku untuk setiap titik yang ada di sepanjang garis L ini. Oke, kemudian mengingat titik P itu X1, Y1 itu sudah diketahui ya yang awal tadi ya. Maka harga tangen alfa itu tertentu, yaitu tangen alfa sama dengan Y1 per X1, sehingga diperoleh, nah Y per X itu yang tadi setiap titik yang ada pada garis L ya, sehingga perbandingannya kan menjadi Y per X sama dengan Y1 per X1 atau Y sama dengan Y1 per X1X. Nah, jadi persamaan garis lurus L yang melalui titik asal O dan melalui titik P itu bisa ditentukan ini. Jadi sebuah garis lurus yang melalui sebuah titik dengan sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif adalah alfa ya, maka diperoleh ini Y sama dengan Y1 per X1 X, atau ini bisa disebut dengan gradien ya. Nah, ini contohnya di sini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik O dan P min 2,5. Tentukan pula garis arah atau gradien dari garis lurus tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita gambar dulu. Titik P-nya di mana? Min 2,5. Oh, di sini.
Kita tentukan min 2,5 di sini. Kemudian tadi yang diminta adalah persamaan garis lurus yang melalui titik O. Artinya bahwa kita harus menghubungkan antara titik O dengan titik P. Nah, jadinya seperti ini. Yang kita cari adalah apa? Gradien dan persamaan garisnya. Nah, kalau gradiennya bagaimana? Tadi gradien itu adalah Y per X ya, Y per X. Nah, sehingga di sini berapa? Gradiennya adalah 5 per negatif 2 atau min 5 per 2. Nah, gradiennya negatif, dia miringnya ke kiri. Betul ya? Nah, kemudian kita lihat kembali, menentukan persamaan garis lurusnya bagaimana? Tadi diperoleh Y sama dengan Y1 per X1 X gitu ya. Y1 per X1 adalah gradien. Gradiennya sudah ditentukan yaitu min 5 per 2. Maka tinggal kita substitusikan saja. Y sama dengan min 5 per 2X. Nah, ini adalah persamaan garis ini. Persamaan garis yang melalui titik P dan melalui titik O ya, dengan gradien tertentu. Kan gradiennya bisa ditentukan dari Y per X nya ya, jadi sudah bisa ditentukan. Oke, untuk hari ini saya kira materinya cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.